Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti renungan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai pada pembacaan kitab Yoel pasal 1 sampai Yoel pasal 3. Puji Tuhan. Saya akan khusus membacakan bagi kita semua 2 ayat saja di dalam kitab Yoel pasal 1. Yoel pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ke-16. Yoel pasal 1 ayat 2 dan 16 berkata begini. Sekali lagi Yoel pasal 1 ayat 2 dan 16. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Nah, puji Tuhan, kitab Yoel adalah kitab yang termasuk kitab nabi-nabi kecil. Kitab yang pendek hanya terdiri dari 3 pasal ini dan terdiri dari 73 ayat. Namun, sekalipun kitab Yoel ini singkat, pendek, tetapi kitab Yoel ini berisi pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Baik di zamannya Nabi Yoel, teristimewa bagi kita yang ada di hari-hari ini, dan kita akan belajar tentang hal itu. Apa pesan Tuhan untuk kita? Renungan saat ini saya beri judul Pekah dengan Suara Tuhan, atau pekah dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keinginan dan maunya Tuhan? Nabi Yoel khususnya dalam pasal pertama ini mengingatkan kita semua untuk kita punya kepekaan. Jadi kita punya kepekaan atas apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab dari semua situasi dan kondisi yang terjadi, bahkan dari semua bencana yang terjadi hari-hari ini, itu semua terjadi tidaklah secara kebetulan. Sebab di balik semua apa yang terjadi, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan dari semua apa yang terjadi. Yoel pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ke-16, kalau kita melihat ada bagian di sana berisi kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu pernahkah terjadi? Dan yang ayat yang ke-16, bukankah? Kalimat-kalimat pertanyaan itu sebenarnya adalah kalimat yang bentuk pertanyaannya retoris, dalam arti kalimat yang sebenarnya di dalamnya sudah terkandung jawabannya. Tetapi ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Yoel karena situasi dan kondisi yang terjadi saat itu tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan yang ada saat itu. Sebab itu umat Tuhan yang ada saat itu sementara mengalami apa yang dialami oleh umat Tuhan di saat Nabi Yoel menyampaikan berita firman Tuhan. Ada satu kengerian besar yang terjadi. Ada rasa takut yang luar biasa yang sementara dialami. Dan akibat dari kengerian dan rasa takut itu dialami oleh semua orang. Tidak ada satu orang pun yang terkecuali. Semua mengalami hal yang sama. Semua berada dalam situasi yang sama. Sama-sama khawatir, sama-sama takut, sama-sama susah, sama-sama merasa cemas karena bencana yang besar yang terjadi. Termasuk di dalamnya ada anak-anak Tuhan di sana. Yoel pasal 1 ayat yang ke-16 saya akan baca kembali. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita, sampai
di rumah Tuhan. Kalau saya katakan hari ini sampai di gereja, dalam gereja, sampai di perhimpunan orang-orang percaya, semua mengalami hal yang sama. Semua mengalami masa yang sulit. Karena bencana yang terjadi saat itu menghantam semua kalangan masyarakat. Entah itu orang kaya, orang miskin, orang yang mungkin pintar, orang yang tidak pintar, orang yang kecil, orang yang besar, semua tidak ada yang terkecuali. Itu sebabnya ketika Yoel menyampaikan berita firman Tuhan ini, semua yang dulunya menjadi simbol kebanggaan, diagung-agungkan oleh orang-orang saat itu. Ketika bencana terjadi, mereka tidak dapat andalkan dan banggakan lagi itu. Jadi semua yang dulunya menjadi simbol kebanggaan, sekarang hal itu tidak menjadi ukuran lagi. Ukuran kebahagiaan mereka, ukuran mereka kuat, ukuran mereka senang, tidak lagi. Tidak seperti dulu lagi. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat keadaan sekarang dan ketika kita menarik ke belakang melihat peristiwa yang terjadi di saat Nabi Yoel menyampaikan berita firman Tuhan, tidak berbeda jauh situasi dan kondisinya. Ada hal yang terjadi hari-hari ini, demikian juga di zamannya Yoel. Kengerian yang besar sedang melanda kita. Kengerian besar sementara terjadi. Dan sebagaimana orang-orang di zamannya Yoel, mereka ada dalam rasa khawatir dan cemas, demikian juga kita hari-hari ini. Kita masih bergumul dengan situasi dan kondisi yang terjadi, menghadapi COVID-19, pandemi yang sampai hari ini belum kita lihat ada cara atau jalan keluar untuk kita menghadapi ini. Dulu ketika kita punya uang, ketika kita punya kekayaan, kalau ada masalah di satu tempat, di satu kota, bahkan di satu negara, kita bisa ambil tindakan untuk pergi ke tempat lain. Karena kita punya kekayaan, punya uang, punya rezeki. Tetapi sekarang hal itu tidak mungkin lagi kita lakukan, sebab seluruh dunia, semua kalangan, semua negara mengalami hal yang sama, mengalami masalah yang sama, pandemi yang kita hadapi. Dulu kita bisa kemana-mana, bebas kita mau berjalan, bebas kita mau tamasya dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sangat dibatasi. Tidak sedikit hari-hari ini yang orang-orang lagi cemas, khawatir, bahkan mungkin ada yang putus asa. Termasuk di dalamnya ada anak-anak Tuhan. Nah, Nabi Yoel ini melalui kitab Yoel mengingatkan kita semua dalam situasi dan kondisi seperti ini, mari kita semua, sekali lagi, siapapun kita, untuk kita peka dengan situasi dan keadaan yang terjadi. Sebab sekali lagi, tidak secara kebetulan apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Situasi dan kondisi yang terjadi saat-saat ini, biar itu menjadi motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita, penggerak bagi kita, untuk kita lebih punya keinginan lagi, peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, peka terhadap suaranya Tuhan. Semua yang terjadi hari-hari ini tidak lepas dari apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh Tuhan. Suara Tuhan untuk kita. Tuhan berbicara lewat alam, apa yang terjadi, dunia yang mengalami kesulitan hari-hari. Dengan cara kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Amin.
bencana yang terjadi hari-hari ini itu sangat mengerikan. Seperti dalam kitab Yoel yang kita baca. Belum selesai masalah yang satu, kalau kita baca ada belalang ini, ada belalang ini, ada belalang ini. Belum selesai tanaman yang dihabiskan oleh belalang satu, sudah datang belalang yang lain. Sampai tidak ada sisanya. Dihabiskan semua. Dan ini pun sementara kita hadapi hari-hari ini. Yoel memberitahu kita dan mengajarkan kita untuk kita peka terhadap suara Tuhan, karena hari Tuhan itu sudah mendekat. Hari Tuhan itu sudah mendekat. Apa reaksi dan respon kita dengan kejadian yang terjadi hari-hari ini, peristiwa-peristiwa yang kita lihat? Jangan hanya menjadi satu catatan sejarah bahwa pada hari ini kita mengalami persoalan. Sebagai peringatan Tuhan, sebab hari-hari ini apa yang kita alami itu adalah sebagai peringatan Tuhan bagi kita, agar kita orang percaya lebih berserah penuh kepadanya. Lewat peristiwa yang terjadi, kita menyadari pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Karena Dialah yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Dia sumber pertolongan kita, dan itu kita semua aminkan. Sebagai perenungan bagi kita, memang tidak semua peristiwa disangkut pautkan dengan hukuman Tuhan. Tetapi yang jelas semua peristiwa yang terjadi, sekali lagi semua peristiwa yang terjadi termasuk pandemi hari-hari ini, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Mari kita peka terhadap kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, suara Tuhan, dan kita mengambil sikap mendekatkan hidup kita kepadanya. Sebagaimana arti dari nama Yoel, Tuhan adalah Allahku. Dia sumber segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan di hari-hari ini, Dia sumber segala-galanya yang akan mengaruniakannya kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kami semua, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti renungan saat ini. Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengerti dan tahu, membaca situasi kondisi yang terjadi. Sebab kami yakin tidak secara kebetulan Tuhan izinkan kami berada di situasi ini. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Kuatkan kami oleh Roh-Mu untuk kami menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta doa ini. Haleluya, haleluya. Amin.